Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Kak Studio bersama saya Indra. Jadi pada video tutorial kali ini kita akan belajar membuat animasi kaca pembesar. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke layar After Effects. Saya sudah berada di tampilan aplikasi After Effects. Jadi ini adalah komposisi yang sudah saya kerjakan. Kira-kira hasilnya mungkin akan seperti ini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, saya di sini ingin menjelaskan bahwa teknik dalam pembuatan animasi kaca pembesar ini sebenarnya ada dua mungkin ya yang saya tahu. Bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan keyframe ataupun dengan cara yang seperti saya buat ini. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tentunya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan saya jelaskan pada proses pembuatan animasi ini. Oke, kita mulai saja dengan membuat komposisi baru. New composition, tutorial, magnify dengan mungkin HDTV aja 1920 1080, durasi 30 detik. Oke, bisa disesuaikan. Oke, jadi yang pertama saya akan membuat background seperti biasa terlebih dahulu dengan cara menekan double klik pada rectangle tool, lalu saya set fill-nya dengan solid color dengan warna terserah teman-teman. Di sini akan saya buat warna kuning kayak sebelumnya, sedikit cerah seperti ini. Oke, lalu stroke-nya kita set ke none. Oke, lalu kita rename jadi BG. Jadi untuk teman-teman yang sedang belajar After Effects, biasakan untuk selalu memberi nama pada setiap layer agar nantinya teman-teman mudah untuk mencari atau memodifikasi setiap layer. Oke, backgroundnya kita buat bentuk yang simple saja dengan kasih mungkin efek vignette. CC vignette kita apply ke background. Sorry, mungkin amountnya kita kurangi sekitar 60. Pin highlightnya kita tingkatin mungkin 30. Oke, lalu kita lock seperti ini agar kita tidak bisa menggeser-geser backgroundnya ya. Selanjutnya kita masukkan kertas dan tulisan untuk mengetahui apakah efek kaca pembesarnya bekerja atau tidak. Jadi teman-teman terserah apakah objeknya kertas dan tulisan seperti saya atau yang lainnya juga terserah. Saya kasih warna putih agak gelap seperti ini untuk kertasnya, lalu tinggal kita drag seperti ini, lebih kurang. Lalu kita align ke center, lalu kita rename seperti biasa, tekan enter, kertas. Lalu selanjutnya kita masukkan tulisan di kertasnya. Di sini saya akan membuat tulisan nama channel saya, Kak Studio. Studio. Kita kasih warna hitam kira-kira seperti ini. Fontnya terserah teman-teman. Lalu kita align ke center juga. Untuk spacing antar paragraf, antar garis maksudnya kita kurangi sedikit, mungkin kira-kira 100. Lalu kita align ke center lagi. Oke, selanjutnya pada bagian terpenting kita masukkan footage loop-nya berupa PNG seperti ini. Ini jadi
gambar loopnya saya buat sendiri di Adobe Illustrator. Kalau teman-teman mau bisa download di deskripsi atau cari gambar kaca pembesar lainnya di Google juga banyak kok. Jadi untuk pertama usahakan jaga scale-nya tetap 100. Oke. Ini sebenarnya tidak wajib tapi akan sangat memudahkan dalam proses pembuatan efeknya. Setelah memasukkan gambar kaca pembesarnya, pastikan teman-teman untuk mengatur anchor point pada kaca pembesarnya tepat di tengah-tengah kacanya. Ya lebih kurang tidak masalah. Kira-kira seperti ini. Oke. Biar nanti ketika teman-teman animasi pusat perputarannya itu ada di tengah dari kaca pembesar itu ya, seperti ini mungkin. Jadi kalau merah-merah sedikit ya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman bisa lebih tepat lagi untuk meletakkan posisi anchor point di tengah kaca jauh lebih baik. Selanjutnya setelah ini kita buat adjustment layer dengan cara klik kanan, new adjustment layer. Letakkan tepat di bawah layer kaca pembesar. Untuk membuat animasi ini kita membutuhkan dua efek. Yang pertama kita cari di efek dan preset dengan matikan magnify, yaitu ada di distort ya, bukan di animation presets. Jadi di distort kita klik lalu drag ke adjustment layer. Nah di sini kan sudah kelihatan itu proses pembesarannya. Jadi kita atur dulu. Jadi drag seperti ini. Jadi di sini ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah magnifying, yang kedua adalah size. Magnifying ini adalah tingkat kebesaran dari kaca pembesar itu seperti ini. Jika kita besarin maka itunya akan membesar. Sedangkan size adalah lingkarannya. Jadi kita besarin, lingkarannya akan membesar seperti ini. Oke. Jadi kita atur size-nya kira-kira seperti ini. Magnifying-nya mungkin ya yang sebesar sekali. Ya kira-kira seperti itu. Sebentar ini kita baru ke full dulu biar lebih jelas gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa di zoom. Nah ini masih kelihatan terkena sudah di sini, kita kecilkan sedikit. Oke, sudah tidak ada yang kena keluar. Yang kedua efeknya yaitu bulge, B-U-L-G-E. Di distort juga kita klik dan drag lalu letakkan di adjustment layer seperti ini. Nah di sini ada radiusnya. Tinggal kita atur by touch, maksudnya ya dikira-kira aja seperti ini. Tidak masalah kena garis lingkaran kacanya itu ya, asal jangan keluar atau kurang dari lingkaran. Ini juga kita besarin seperti ini. Jadi bulge ini memberikan efek cembung seperti itu ya. Lalu bulge height-nya bisa dikurangi, terserah teman-teman. Kira-kira mungkin seperti ini 0,4. Oke. Untuk efeknya kita sudah selesai, namun permasalahan kita di sini bagaimana cara kita mengatur posisi, karena kita akan mau menganimasi kaca pembesar ini berpindah-pindah. Kalau kita geser seperti ini, efeknya tidak berpindah mengikuti kaca pembesarnya. Kita undo dulu. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau teknik pembuatan animasi ini bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama menggunakan keyframe secara manual. Memang cara tersebut terbilang mudah, namun banyak sekali kekurangan dalam prosesnya. Jadi untuk proses pembuatan secara menggunakan keyframe seperti ini, tekan P. Untuk position kaca pembesarnya kita klik stopwatch seperti ini. Kita animasi perpindahan mungkin kira-kira 2 detik. Klik keyframe lagi. Lalu kita drag kanan seperti ini mungkin ya, lebih kurang. Lalu keyframe kita copy, tekan Ctrl C. Lalu di layer adjustment layernya kita buka bagian efek di magnify. Di magnify, efek magnify, bagian center, tekan Ctrl V.
Lalu di bagian bulge-nya juga kita kasih keyframe pada bagian bulge center, tekan Ctrl V. Lalu animasinya akan mengikuti ini seperti ini. Jadi untuk cara pembuatan ini bagus jika teman-teman sudah pasti mau menggunakan ukurannya seperti apa, animasinya bagaimana, seperti itu. Tapi jika teman-teman ingin menggantinya nanti akan jadi kewalahan tentunya. Bisa teman mau, oh ini mau pindahin ke sini. Jadi ini tidak ngikut. Jadi teman-teman harus copy paste semua keyframe yang sudah teman perbarui tadi. Oke, kita tekan Ctrl Z lagi. Lalu dengan cara kedua yaitu kita akan menggunakan sedikit expression. Tenang, expression ini memang terdengar sedikit merepotkan, tapi hasil akhirnya akan sangat membantu seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat pada layer yang sudah, pada komposisi yang sudah selesai saya kerjakan, di mana ketika saya ingin menggeser kacanya, efeknya tetap ngikut kemana aja. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nantinya hanya perlu menganimasi kaca pembesarnya saja, tidak perlu menambahkan keyframe pada efek di adjustment layernya. Oke, kita kembali ke komposisi tutorialnya. Jadi yang pertama, pada bagian layer loop, tekan P, posisi kita akan mengikuti posisi dari kaca pembesar ini ya, pada bagian positionnya. Lalu kita buka adjustment layer, klik panah ini, lalu pada bagian magnify, bagian center, tekan Alt, lalu klik stopwatch seperti ini. Lalu pada bagian pick whip yang ini, kita parentkan ke posisi dari position ini. Oke, tekan klik di mana aja. Lalu selanjutnya untuk bulge-nya juga sama, tekan Alt, lalu klik pada stopwatch, lalu drag pick whip-nya ke posisi dari loop. Tekan di mana aja. Oke. Dengan begini teman-teman bebas untuk menggerakkan kaca pembesarnya saja. Dan adjustment layer-nya akan mengikut dari perpindahan layer dari kaca pembesar ini sendiri. Namun lain halnya jika teman-teman ingin menganimasi scale-nya seperti ini. Efek perbesarannya tidak mengikuti dari layer kaca pembesar itu sendiri ya kan. Jadi untuk solusinya kita buka, tekan S seperti ini. Lalu pada adjustment layer kita buka pada bagian size. Nah, jadi teman-teman harus lihat dulu berapa angka size-nya di sini. Yaitu di sini adalah 201 kan. Angka di sini 201 ini mengikuti lingkaran dari kaca pembesar ini ya kan. Teman ingat masing-masing punya teman berapa angkanya? Di sini saya angkanya 201. Tekan stopwatch dengan menahan tombol Alt di keyboard seperti ini, lalu tekan pick whip ini, lalu kita drag ke scale seperti ini, lalu kita tambahkan sedikit perkalian. Nah, jadi ini sudah berubah jadi angka 100 ya, sementara kita mau angka ini menjadi 201. Jadi kita tekan bintang. Untuk angka di sini yaitu dari hasil angka sebelumnya tadi 201 lalu dibagikan dengan 100. Jadi hasilnya adalah 2,01. Nah, seperti itu. Jadi lingkarannya tetap menyesuaikan dengan ukuran dari kaca pembesar itu kan. Jadi dan angka di sini tetap menjadi 201. Jadi ketika teman-teman ingin mengatur scale-nya seperti ini. Oh, iya satu lagi. Ini kan untuk bagian pada bagian magnify aja, sementara untuk bulge-nya juga kita harus lakukan hal yang sama. Mana efek bulge-nya? Untuk bulge-nya di sini kan jadi ada dua ya, ada horizontal radius dan vertical radius. Dua-duanya harus kita parentkan ke scale dari layer kaca pembesar ini, dan juga harus dikalikan dengan angka di sini dibagi 100 seperti tadi ya. Jadi tekan Alt seperti ini. Lalu drag pick whip-nya ke scale dari loop. Oke. Lalu kita tambah
kali angka tadi berapa dia deh, horizontalnya 200 itu, berarti tinggal dikali 2. Oke. Lalu vertikalnya juga sama, tekan ALT, tekan tombol stopwatchnya, lalu kita drag ini ke scale dari loop. Oke. Lalu tadi di sini 199 kalau tidak salah, mungkin 200 juga, kali 2. Oke. Nah, setelah itu ketika sudah selesai, maka teman-teman bebas untuk melakukan skalanya dan ukurannya tetap mengikuti dari lingkaran kaca pembesar tersebut. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu misal teman-teman ingin merubah ukuran perbesarannya ini kan mungkin kelihatan sedikit lebih besar ya. Jadi teman-teman ingin sedikit mengecilkan ukuran magnification-nya ini. Mungkin kira-kira seperti ini. Nah, jika teman-teman melakukan ini, maka lingkarannya akan sedikit mengecil seperti ini ya. Jadi teman-teman harus mengatur dari ekspresi dari size-nya tadi. Jadi caranya kita Ctrl Z dulu. Kita buka ekspresi dari size dari efek magnify-nya, lalu mana dia? Nah, kita matikan dulu ekspresinya seperti ini. Lalu teman-teman atur dulu ukuran perbesarannya seperti apa. Mungkin kira-kira segini atau lebih besar lagi sedikit. Oke, 112. Lalu teman-teman atur size-nya lagi seperti ini, kira-kira sampai menutup. Ya lebih kurang seperti itu. Jadi kan ketemu lagi angka baru yaitu 112. Lalu pada ininya ini, pada ekspresinya tinggal teman-teman ubah angkanya menjadi 112 dibagi 100 menjadi 1,12 ya kan. 1,12 seperti ini. Lalu klik di mana aja. Udah selesai. Terima kasih karena sudah nonton video tutorial kali ini. Nantikan lagi video tutorial selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like kalau mau, komen jika ada pertanyaan, ataupun share teman-teman yang mungkin membutuhkan. Terima kasih.